Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalahu amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, kita kesempatan sampai hari ini, sampai detik ini, serta sholawat dan doa selalu tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Worship with the Intention of God, yang mana intensi atau niat itu merupakan unsur yang sangat penting dilakukan di setiap langkahnya, maupun beribadah ataupun apapun langkah yang akan kita lakukan nantinya. Adapun niat itu menjadi penentu diterima atau tidaknya amal-amalan kita. Jadi jangan sampai kita beribadah dengan niat selain karena Allah. Karena kalau kita beribadah dengan niat selain karena Allah, maka hasil yang akan kita dapatkan juga jelek. Dan Rasulullah SAW menegaskan yang artinya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya seseorang mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi teman-teman, misalkan kita beribadah dengan niat mengharapkan surga dari Allah, maka Allah akan memberikan surga kepada kita. Tapi sebaliknya, jika kita beribadah dengan niat, misalnya sholat di masjid karena ada seseorang yang kita suka misalnya, maka yang kita dapat itu menjadi sia-sia buat kita gitu. Oleh karena itu jangan sampai kita menjalankan suatu perbuatan atau mengucap suatu perkataan kecuali dengan niat yang mendekatkan diri dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui teman-teman semua, niat mempunyai dua makna. Yang pertama, niat yang artinya tujuan. Maksudnya ini yang membuat seseorang menjalankan perbuatan eksklusif. Misalnya, niat mendapatkan keridhaan Allah lalu beribadah karena Allah. Yang kedua, niat yang artinya tekad dan keinginan dalam menjalankan sesuatu. Misalnya, seseorang berniat menjalankan sholat di masjid atau berniat akan bersedekah kepada fakir miskin. Menurut hadis, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi kita akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi teman-teman, marilah kita perbanyak niat baik agar menjadi umat yang kaya dengan niat dan menjadi umat yang baik serta umat yang teladan. Dan niat itu bukan cuma sekedar ucapan nawaitu gitu, saya berniat gitu, tetapi niat itu memiliki hubungan dengan azam, yaitu kekuatan dan dorongan hati yang kuat. Dan niat yang kuat itu mampu mengubah seluruh kehidupan seseorang, karena dengan niat itulah apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, kemudian akan berubah menjadi suatu tindakan. Makanya akan menjadi baik atau buruknya tentunya juga sesuai dengan apa yang kita niati gitu. Intinya segala sesuatu itu balik lagi tergantung pada niatnya.
Makanya alangkah baiknya teman-teman, kita itu mempunyai teman yang bisa saling mendukung. Lalu perlu diketahui juga teman-teman, jika kita berniat ingin melakukan sesuatu atau perbuatan yang baik, bahkan sebelum kita melakukan hanya berniat saja itu loh, kita sudah mendapatkan pahala, apalagi melaksanakannya. Tapi jika kita berniat ingin melakukan perbuatan buruk, tapi tidak melaksanakan niatnya, kita tidak mendapatkan dosa. Jadi kalau misalkan kita, saya niat nih sholat sunnah gitu, kita belum menjalankan sholat sunnahnya aja, baru niatnya aja nih, kita udah mendapatkan pahala. Apalagi kita menjalankan niat kita, double-double. Dan sebaliknya, apabila kita berniat untuk melakukan keburukan, tetapi itu tidak dihitung pahala oleh Allah niatnya, seperti itu. Dan adapun niat atau intensi itu ditentukan oleh sikap dan pengendalian perilaku yang disadari. Ditentukan sejauh mana individu memilih untuk melakukan perilaku tertentu mendapatkan dukungan dari orang lain yang berpengaruh. Makanya teman-teman, alangkah baiknya kita berteman untuk selalu mengingatkan dalam kebaikan, selalu mengingatkan dalam hal yang positif. Syukur-syukur bisa mengingatkan sholat tepat waktu, sholat sunnah, selalu bersedekah, dimanapun dan kapanpun, bagaimanapun, saling tolong menolong dalam kebaikan, seperti itu. Niat karena Allah itu mudah diucapkan, namun dalam prakteknya kita perlu perjuangan, dan tentunya kita harus konsisten juga. Beribadah pada Allah itu semata-mata diniati karena Allah akan mendatangkan pahalanya Allah, keridhoannya Allah, serta pertolongannya Allah. Dan sebaliknya, apabila kita beribadah tidak dilandasi niat karena Allah, bukan hanya tidak mendatangkan pahala, namun bahkan bisa lebih merugikan untuk diri kita sendiri. Jadi hanya amalan yang karena Allah lah, dengan niat karena Allah lah, yang akan dibalas pahala, yang akan dibalas surga oleh Allah. Niat karena Allah itu perbedaannya tipis ya. Niat karena Allah itu hanya diketahui oleh Allah dan diri kita sendiri. Malaikat aja tidak tahu kita ini niat karena Allah apa bukan ya. Jadi niat karena Allah itu benar-benar cuma tahu diri kita sendiri sama Allah. Yang lain itu nggak tahu. Kalau misalkan niat tidak karena Allah itu misalnya seperti ini. Ada orang kaya yang memberi sedekah 1.000 kepada orang miskin. Lalu orang kayanya tuh bilang, ini aku memberi kamu uang 1.000 dengan niat ikhlas, lillahi ta'ala, karena Allah gitu. Aku juga nggak mengharapin apa-apa dari kamu ataupun orang lain gitu. Tapi ketika dia disanjung, dia itu merasa bangga, dia itu merasa dirinya itu dipuji, terbang gitu. Dia itu merasa dirinya itu paling dermawan gitu. Dari situ aja maka sia-sia sedekah 1.000 peraknya itu, dan ucapan niatnya itu sama sekali nggak berguna. Makanya jangan sombong. Kalau udah niat karena Allah itu ya udah, cukup kita aja sama Allah, jangan sampai orang lain tahu gitu kan, seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, kita itu perlu memantapkan hati kita dalam niat beribadah apapun, mulai dari sholat, zakat, puasa, ibadah haji, sedekah, ataupun lain-lainnya, perbuatan positif lainnya. Bukan karena kita ingin dilihat orang lain, bukan karena kita ingin didengarkan oleh orang lain, atau bukan kita
karena kita ingin dipuji orang lain gitu, bukan karena pamer amalan dan lain-lain, tetapi kita itu melakukan perbuatan seperti itu karena mengharap ridhonya Allah, mengharap surganya, pertolongan Allah, serta pahalanya Allah. Dan yang namanya niat adalah sampainya ilmu. Jadi artinya tuh jika sampai ilmu untuk melakukan sesuatu, maka berarti telah niat secara pasti. Jika seseorang ingin mengerjakan sesuatu, maka secara logika nggak mungkin dong dia melakukannya tanpa niat gitu. Begitu pula tidak mungkin seseorang itu tidak punya kehendak apa-apa yang telah dikatakan untuk berniat. Seperti itu teman-teman. Demikian sedikit pencerahan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.